Fakta yang kedua, itu yang aku dapatkan dalam Bible, kenapa aku mu'alaf. Yesus itu nggak kenal Kristen itu. Yesus itu nggak pernah memberikan pengajaran Kristen. Lisan Yesus sendiri tidak pernah mengikrarkan iman Kristen. Iman Kristen itu ya adalah iman ya persekutuan yang dibangun, yang dideklarasikan oleh Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Paulus yang telah mengesahkan ajaran Kristen itu tadi, bukan Yesus. Fakta yang ketiga, peribadatan yang dilakukan teman-teman Kristen pada waktu aku Kristen di gereja, dari mulai hari sama tata cara peribadatannya, itu nggak pernah diajarkan sama Yesus. Agama apa, Bang? Apa itu? Abang agama apa? Islam. Abang agama Islam. Asli Iya. Islam. Kecil Islam. Ya Islam lah, cuman itu ya. Nah, dari kecil Islam. Apa? Dari kecil Islam memang Islam. Oh, abangmu ini mu'alaf dulunya. Mu'alaf? 27 tahun aku pernah Kristen. Apa? Kenapa Abang mualaf? Nah, dengar itu ya, gue jelaskan ya. Kenapa si Faruk ini mu'alaf? Setelah aku baca Bible bertahun-tahun dari Kejadian sampai Wahyu selesai aku baca, aku dapat fakta yang mengejutkan. Yang pertama, Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Malahan Yesus itu bertuhan. Baca dalam Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39, Matius 11 nomor 25. Yang kedua, Yesus itu anak manusia. Bahkan ibunya sendiri Maria, malaikat mengkhabarkan kepada ibunya yang melahirkannya, mengatakan dia manusia. Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau beri nama dia Yesus. Bahkan di depan Pontius Pilatus, ketika ada pengadilan dia di depan Mahkamah Agama, dalam Lukas 22 nomor 68 sampai 69, apa kata Yesus? Mulai hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia katakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus pun bertuhan, nggak mungkin dia Tuhan. Aku dapat faktanya, ternyata dibaca di dalam Bible, Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia, dia utusan. Kalau itu mau mengenal siapa Yesus, baca Biblemu, siapa Yesus menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Maria. Siapa Yesus menurut malaikat. Malaikat nggak pernah memandang Yesus itu Tuhan itu. Maria yang melahirkan Yesus itu nggak pernah memandang anak yang dilahirkan itu Tuhan. Yesus sendiri tak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan dan juga sesembahan. Fakta yang kedua, itu yang aku dapatkan dalam Bible, kenapa aku mu'alaf. Yesus itu nggak kenal Kristen itu. Yesus itu nggak pernah memberikan pengajaran Kristen. Lisan Yesus sendiri tidak pernah mengikrarkan iman Kristen. Iman Kristen itu ya adalah iman ya persekutuan yang dibangun, yang dideklarasikan oleh Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Paulus yang telah mengesahkan ajaran Kristen itu tadi, bukan Yesus. Fakta yang ketiga, peribadatan yang dilakukan teman-teman Kristen pada waktu aku Kristen di gereja, dari mulai hari sama tata cara peribadatannya, itu nggak pernah diajarkan sama Yesus. Kita baca dalam Matius 26:39. Yesus itu beribadah, sujud, dia berdoa kepada Tuhannya. Lantas kenapa kalian di gereja nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan, pergi kalian ke gereja hari Minggu, sementara Yesus itu mengkuduskan hari Sabtu atau hari Sabat? Yang keempat, Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel itu, bukan untuk seluruh umat manusia, apalagi orang Batak. Kita baca dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel.
Matius 10 nomor 5 sampai 6. Dia Pak menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Ketika menyampaikan pengajaran, jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Jangan masuki kota Samaria, kata Yesus. Dilarang itu. Jadi, karena Yesus ternyata bukan Tuhan, dan Yesus tidak pernah mengajarkan iman Kristen, dan Yesus bahkan tidak pernah mengajarkan tata cara beribadah yang disampaikan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen, ya, maka aku tinggalkan iman Kristen. Karena apa itu? Matius 7 nomor 22 sampai 23 yang aku baca tadi itu. Orang-orang yang manggil dia Tuhan diusir itu, diusir. Dikatakan si pembuat kejahatan. Kejahatan dalam pandangan Yesus bukan ketika kau mencuri. Kejahatan dalam pandangan Yesus bukan ketika engkau berzina. Tapi kejahatan yang dipandang Yesus adalah ketika kau panggil dia Tuhan. Kau bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama Yesus. Itu adalah kejahatan yang besar, kata Yesus. Ini nggak betul ini, weh. Aku yang berkhotbah, dia yang dapat topi. Lanjutkan, nggak usah heboh kali kau, lanjutkan. Biar kami. Jadi itu datang sini semua kasih topi sama aku. Apalagi ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29. Yesus nggak berkata, hukum yang utama ialah, dengarlah wahai Bani Israel, kalian harus Kristen. Nggak ada gitu. Yesus nggak pernah berkata hukum yang utama adalah Kristen. Yesus mengatakan, hukum yang utama, dengar wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus tak mengatakan, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang utama adalah Kristen. Enggak. Oleh karena itu aku kasihan, itu Pasar Ibu. Ya, abangmu ini berbicara sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bibelmu. Kau aja langsung kepanasan, haus kau dibacakan Bibel, haus coba. Haus enggak? Lanjutlah cepat. Iya, makanya bertobat kau itu. Jangan lagi kau pandang dia, menyembah dia sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Diusir kau nanti. Baca dalam Matius 5 nomor 19. Kau akan ditempatkan di tempat paling bawah. Sama aku bosnya. Apa itu? Nggak ada. Cobalah gunakan dulu inimu itu. Nggak usah kau bilang gitu. Kau lanjutkan aja, kau gunakan juga inimu, lanjutlah. Sudah ku paparkan. Makanya ketika Yesus mengatakan hukum yang utama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, aku belajar Islam. Enggak lah. Di dalam Islam, dalam surah Al-Ikhlas juga dikatakan Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Iya, yang bukan aku. Apa? Enggak. Cemana itu? Enggak ada. Masih mau aku jadi Kristen? Hah? Apa? Iyalah, kenapa rupanya? Walaupun diusir Yesus. Bukan ku teguh. Suka Walaupun aku. diusir. Hah? Iya, nggak apa-apa. Suka aku. Aduh, itu namanya iman mematikan akal itu. Aduh. Aku. Dibesarkan kau, disekolahkan kau matikan akalmu. Berarti kau mengapain orang tuaku juga itu. Bagus kau ngomong. Bukan begitu. Masa kau bilang suka-suka aku? Udah kau diapai kau mematikan akalmu. Bagus kau ngomong. Kau dari tadi keluarga itu ngomong. Udah aku paparkan samamu itu loh, datanya panjang lebar dalam Bibelmu. Masa kau bilang suka-sukamu? Ya, tapi ujung-ujungnya kau jadi ngapain ke arah sana kan? Bagus kau ngomong. Maksud aku gini loh itu, simaklah itu apa yang aku sampaikan tadi, simak. Setidaknya kau hargai juga. Kalau orang menghargai kau, setidaknya kau juga menghargai apa keputusan orang. Jangan mau aja, keputusan orang juga kau hargai. Gak usah sampai ke masa itu bilang suka-sukaku? Analoginya tuh begini loh itu, analoginya begini. Aku udah bilang samamu itu, ya, itu tai, jangan kau makan itu Pasar Ibu. Terus kau makan. Kau bilang pula lagi suka-sukaku lah itu bilang. Ngapain kau lagi itu? Yesus gak pernah ngajarin itu. Gak pernah Yesus itu ngajarin gini itu, gak ada. Nah kan, mulai dia kerasukan Beelzebul. Kerasukan Beelzebul. Apapun katanya, aku tidak akan terpengaruh.
Karena begitu Walaupun banyak Yesus yang mengatakan. karena begitu banyak keajaiban yang sudah ada dalam diriku, jadi aku tidak akan terpengaruh. Itu iblis pun bisa bikin keajaiban. Iblis pun bisa bikin keajaiban. Baca itu Lukas 4 nomor 5. Keajaiban yang dilakukan oleh iblis adalah dengan membawa Yesus ke atas bait Allah. Jangan modal keajaiban. Iblis pun bisa bikin keajaiban loh itu. Lantas bagaimana kau bisa membedakan keajaiban yang kau patuhi, keajaiban yang kau takjubin itu keajaiban berasal dari Tuhan atau dari iblis? Baca itu ketika Yesus itu diuji oleh iblis. Lukas 4 nomor 4, Matius 4 nomor 1 sampai 10. Jangan bermodalkan keajaiban. Lantas bagaimana itu bisa memahami keajaiban yang datang pada dirimu, terjadi atas hidupmu, berasal dari Tuhan atau dari iblis? Bagaimana kau bisa membedakannya? Iya bang. Ayo. Thank you. Apa itu? Gimana? Ya kan situasi aku malu sekali aku mengapakan agama. Berkaya dia berdosa sendiri. Baca Bibel berdosa gitu? Kok baca Bibel berdosa? Cuman sih itu ini? Bertobatlah kau itu. Iya, Kerajaan Allah sudah dekat, sudah Ya kan? dekat. Bacanya mualaf weh.